Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat. Nah, sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak sebelum belajar, Ibu Guru absen dulu ya. Ahmad Bustami, hadir. Fikri, hadir. Ilham, hadir. Alhamdulillah pada hari ini semuanya hadir ya. Jadi kita bisa belajar bersama-sama. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar materi IPA, yaitu tentang makhluk hidup yang menguntungkan dan makhluk hidup yang merugikan. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah dapat mengelompokkan makhluk hidup yang menguntungkan dan makhluk hidup yang merugikan. Nah, sekarang coba perhatikan. Siapakah yang tahu ini apa namanya? Iya, betul. Ini adalah nasi. Nasi merupakan makanan pokok kita sehari-hari. Siapa yang tahu ini apa namanya? Iya, betul. Ini adalah ayam goreng. Ayam goreng bagaimana rasanya? Enak ya. Siapa yang suka makan ayam goreng? Iya, selain enak, ayam goreng juga bergizi buat tubuh kita. Anak-anak, makhluk hidup yang menguntungkan itu adalah makhluk hidup yang dapat kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita, baik itu sebagai sumber makanan ataupun dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita lainnya, seperti bahan bangunan. Makhluk hidup yang menguntungkan, yang pertama adalah hewan. Hewan yang menguntungkan, contohnya apa saja? Seperti yang sudah Ibu berikan tadi ya, apa contohnya? Iya betul, ayam. Ayam dapat diambil dagingnya. Selain dagingnya apa lagi? Iya, kita dapat memanfaatkan telur ayam untuk sebagai bahan makanan. Kemudian apa lagi? Iya, sapi. Sapi juga bermanfaat buat kita ya. Sapi bisa kita ambil dagingnya dan juga susunya. Kemudian apa lagi? Iya, betul, bebek. Bebek itu hampir sama dengan ayam ya. Bisa kita ambil daging dan telurnya. Kemudian ada juga nih hewan lebah. Lebah bermanfaat tidak? Iya, apa manfaatnya yang bisa diambil dari lebah? Siapa yang tahu? Iya betul, madunya ya. Bagaimana rasa madu lebah itu? Manis. Selain hewan, ada juga tumbuhan yang bermanfaat buat manusia. Ya, di sekitar kita banyak sekali tumbuhan yang bisa kita manfaatkan. Contohnya, apa? Ada yang tahu? Iya betul, contohnya tadi ada yang bisa kita manfaatkan sebagai bahan makanan pokok kita setiap hari. Apa itu? Iya, nasi. Nasi berasal dari tumbuhan padi. Selain nasi, ada lagi ya bahan makanan pokok kita apa? Iya, ada jagung dan gandum. Ada pula tumbuhan yang kita manfaatkan buahnya. Contohnya adalah nih, buah mangga. Bagaimana rasa buah mangga? Manis dan enak. Kemudian ada juga buah jambu. Bisa kita manfaatkan buahnya. Selain buah jambu, masih ada buah-buah yang lainnya. Contohnya ada buah apel, buah jeruk, buah pepaya, buah salak. Dan buah-buahan ini banyak mengandung vitamin yang baik bagi tubuh kita. Tumbuhan juga ada yang bisa kita manfaatkan sebagai sayuran. Contohnya adalah kol, kemudian timun dan wortel. Masih ada lagi tidak contohnya yang sebagai sayuran? Masih banyak ya. Ada kangkung, ada bayam, kemudian ada terong. Nah, selain itu, tumbuhan juga ada yang dimanfaatkan sebagai obat.
Contohnya adalah jahe, kemudian ada kunyit, dan ada lagi seperti daun kumis ucing, dan daun mahkota dewa. Jadi banyak ya manfaat tumbuhan itu buat kita semua ya. Iya betul. Selain tumbuhan dan hewan yang bermanfaat, ada juga hewan dan tumbuhan yang merugikan buat manusia. Contohnya adalah nyamuk. Siapa yang tahu nyamuk? Iya, bagaimana bunyinya? Iya, ngiung, ngiung, ngiung. Iya, seperti itu. Nyamuk suka menggigit kita tidak? Oh, iya. Nyamuk suka menggigit dan menghisap darah kita. Nyamuk bisa menyebabkan penyakit malaria dan penyakit demam berdarah. Makanya kita harus menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih dan kita bisa menjaga kesehatan sehingga terjauhkan dari penyakit malaria dan demam berdarah. Selain nyamuk apa lagi? Iya, lalat. Lalat biasanya terbang dan hinggap di makanan kita. Makanan yang telah dihinggapi oleh lalat itu bisa tercemar oleh bakteri. Sehingga kalau kita makan makanan yang sudah dihinggapi oleh lalat bisa menyebabkan perut kita sakit. Ada lagi hewan lainnya? Ada. Contohnya adalah tikus. Siapa yang tahu tikus? Iya. Tikus biasanya dapat merusak tanaman, khususnya adalah tanaman padi. Dan tikus juga suka mencuri makanan. Selain hewan, ada juga tumbuhan yang merugikan manusia. Contohnya adalah tumbuhan benalu dan tali putri. Mereka hidup menumpang pada pohon sebagai inangnya. Sehingga pohon yang mereka tumpangi itu bisa mati. Nah, sekian penjelasan dari Ibu Guru. Sekarang, coba nih. Sudah paham belum? Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Iya, Dila mau tanya apa? Oh iya, anak-anak ada pertanyaan nih dari teman kalian. Ibu katanya, saya punya di rumah ada pohon singkong, nggak ada buahnya. Itu bermanfaat tidak? Ada yang bisa jawab tidak? Iya, Ibu jawab ya. Pohon singkong juga bermanfaat ya sayang ya. Siapa yang suka makan nasi padang? Iya, di situ suka ada lalapnya, daun singkong. Kemudian, umbinya juga bisa kita makan. Dan rasanya juga enak loh. Bagaimana Nila? Iya, udah paham ya sayang ya? Ada lagi yang mau tanya? Oh, tidak ada. Baiklah anak-anak, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, sekarang silahkan kerjakan lembar kerja siswa yang sudah Ibu sediakan. Kalian kerjakan secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu tentukan ya. Nah, silakan kerjakan lembar kerja siswa tersebut, diskusi bersama-sama. Kelompokkanlah mana hewan dan tumbuhan yang menguntungkan dan kelompokkanlah hewan dan tumbuhan yang tidak menguntungkan. Ibu harap semuanya dapat bekerja dengan baik dan tidak boleh ada yang ribut ya. Ibu akan ke kelas 3 dulu sebentar. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, semangat belajarnya hari ini? Iya. Nah sekarang sebelum belajar Ibu mau absen dulu ya. Ahmad Nawawi, hadir ya. Rian, hadir. Saena, hadir. Terima kasih anak-anak. Jadi semuanya hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa berkumpul untuk belajar bersama-sama hari ini.
Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran matematika. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dapat menyebutkan jenis-jenis alat ukur dan kegunaannya. Nah, dalam kegiatan sehari-hari, kita banyak sekali nih melakukan pengukuran. Contohnya untuk mengukur panjang pensil, mengukur tebal buku. Coba sekarang Ibu Guru punya sesuatu. Baiklah anak-anak, siapa yang tahu ini benda apa? Iya betul, ini adalah penggaris. Penggaris gunanya untuk apa? Iya, betul sekali Rian. Penggaris untuk membuat garis. Ada lagi? Iya, untuk membuat garis kita harus mengukur dulu. Mau membuat garis panjangnya berapa? Apakah panjangnya 2 cm, 3 cm, atau 4 cm? Maka kita membutuhkan alat ukur ini. Namanya penggaris. Alat ukur itu ada bermacam-macam ya anak-anak. Yang pertama adalah alat ukur panjang. Digunakan untuk mengukur panjang benda. Contohnya tadi, kita mau mengukur panjang pulpen. Kita bisa menggunakan penggaris. Penggaris juga ada bermacam-macam. Biasanya panjang penggaris itu ada yang 10 cm, 20 cm. Dan yang biasa kita gunakan adalah penggaris dengan panjang 30 cm. Penggaris ini biasanya terbuat dari mika atau plastik yang tebal. Dan ada juga yang terbuat dari aluminium, seperti yang Ibu Guru pegang ini. Biasanya panjang penggaris maksimal itu ada yang sampai 50 cm. Satuannya adalah sentimeter. Selain penggaris, ada juga alat ukur untuk mengukur lahan yang lebih panjang atau luasnya yang lebih panjang. Contohnya untuk mengukur panjang sekolah, untuk mengukur luas tanah, kita bisa menggunakan meteran. Nah, meteran ini panjangnya lebih dari 1 meter. Jadi kita bisa menggunakannya untuk mengukur benda yang lebih panjang. Dan yang kedua adalah alat ukur berat. Alat ukur berat itu digunakan untuk mengukur berat benda. Contohnya, adalah timbangan badan. Timbangan badan digunakan untuk mengukur berat badan manusia. Nah, siapa yang pernah menggunakan timbangan badan seperti ini? Iya, selain timbangan badan, ada juga timbangan seperti ini nih. Timbangan ini digunakan oleh para pedagang di pasar. Biasanya untuk mengukur berat buah-buahan, kemudian sayuran, dan untuk mengukur bahan makanan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah alat ukur waktu. Alat ukur waktu itu digunakan untuk mengukur lamanya suatu kegiatan. Contohnya, Ibu Guru pergi ke sekolahan, dari rumah sampai ke sekolah dengan menempuh waktu 30 menit. Kita menggunakan alat ukurnya yaitu jam. Untuk mengukur waktu kita menggunakan jam. Ini adalah contoh jam analog. Jam analog ini terdiri dari 3 buah jarum dan terdiri dari 12 angka. Selain jam analog, ada juga stopwatch untuk mengukur kegiatan secara cepat. Contohnya adalah stopwatch ini digunakan dalam kegiatan lomba atau olimpiade, seperti lomba lari dan balap mobil atau balap motor. Terima kasih, sampai di sini penjelasan dari Ibu Guru. Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, tidak ada. Sudah paham semua ya anak-anak? Baiklah. Nah, sekarang silakan kerjakan tugas evaluasi yang sudah Ibu Guru siapkan secara mandiri.
Ibu harap semuanya tidak ada yang ribut dan tidak ada yang jalan-jalan, karena Ibu mau ke kelas 2 dulu. Baiklah anak-anak, sudah selesai? Oh iya, sudah, terima kasih. Nah, coba sekarang Ibu minta masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil pengamatannya dalam mengelompokkan makhluk hidup yang menguntungkan dan makhluk hidup yang merugikan. Silahkan. Iya, terima kasih anak-anak. Alhamdulillah hasil penyampaiannya juga bagus dan hasil pengamatannya juga alhamdulillah tepat semua ya. Anak-anak sudah bisa membedakan mana makhluk hidup yang menguntungkan, mana makhluk hidup yang merugikan. Nah, anak-anak, sampai di sini kita simpulkan ya pelajaran hari ini. Jadi makhluk hidup yang menguntungkan itu ada hewan yang menguntungkan, contohnya adalah sapi yang bisa diambil dagingnya dan susunya. Kemudian ada ayam yang bisa diambil telur dan dagingnya. Ada juga bebek yang bisa diambil telur dan dagingnya. Kemudian ada lebah yang bisa kita ambil madunya, dan masih banyak hewan yang lainnya. Dan untuk hewan yang merugikan contohnya adalah tikus, karena suka mencuri makanan dan suka merusak tanaman. Kemudian ada nyamuk yang bisa menyebabkan penyakit malaria dan penyakit demam berdarah. Yang ketiga, ada juga hewan lalat yang bisa menyebarkan bakteri, sehingga kalau kita makan makanan yang sudah dihinggapi lalat bisa menyebabkan sakit perut. Dan untuk tumbuhan yang menguntungkannya adalah banyak ya macam-macam tumbuhan di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan. Ada yang bisa diambil buahnya seperti mangga, jeruk, jambu, dan lain-lainnya. Kemudian ada yang bisa kita manfaatkan untuk sayuran. Contohnya adalah wortel, kemudian ada kol, ada timun, dan juga sebagai sumber makanan pokok kita, yaitu adalah padi yang kita makan sehari-hari, yaitu bahan makanan pokok kita adalah nasi. Kemudian ada juga jagung dan gandum. Dan selain yang ada tumbuhan yang menguntungkan, ada pula tumbuhan yang merugikan, yaitu contohnya adalah benalu dan tali putri yang bisa menyebabkan pohon inangnya mati. Nah, demikian anak-anak pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti untuk pekerjaan di rumahnya, Ibu berikan soal. Jangan lupa di rumahnya diisi sesuai dengan mata pelajaran kita hari ini, yaitu adalah mengelompokkan makhluk hidup yang menguntungkan dan makhluk hidup yang merugikan. Jangan lupa pekerjaan rumahnya diselesaikan. Besok dikumpulkan dan kita bahas bersama-sama. Kita akhiri, mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Sampai di sini, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah anak-anak. Sudah selesai mengerjakan soalnya? Iya, terima kasih. Baiklah, sekarang mari kita koreksi bersama-sama, kita bahas bersama-sama ya. Iya, terima kasih untuk hasil jawabannya, semuanya memuaskan dan hasilnya bagus-bagus. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Oh, sudah paham semua. Kalau begitu mari kita simpulkan ya. Jadi, alat ukur itu dapat kita gunakan sesuai dengan fungsinya. Contohnya, alat untuk mengukur panjang kita bisa menggunakan penggaris dan meteran. Kemudian, alat untuk mengukur berat benda kita bisa menggunakan timbangan. Dan untuk mengukur waktu kita bisa menggunakan jam dan stopwatch. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa di rumahnya belajar. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.